Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan giro. Yang pertama ada peta konsep. Di sini ada 8 poin yang saya akan jelaskan. Langsung saja, poin pertama yaitu pengertian. Pengertian giro. Giro merupakan salah satu istilah perbankan untuk suatu metode pembayaran yang hampir merupakan dari antoni metode cek berupa surat perintah untuk dapat memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang dapat ditunjuk surat tersebut. Menurut Kashmir, giro yakni salah satu simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau alat pembayaran lainnya. Bahkan bisa juga dilakukan untuk pemindah bukuan ke rekening lain. Ada juga fungsi giro. Yang pertama, ada pemilik rekening giro akan melakukan sebuah pembayaran dalam transaksi jual beli dapat menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua, simpanan yang berbentuk giro bisa ditarik pada setiap saat, sehingga jika para nasabah memerlukan uang dalam bentuk tunai, dapat segera dicairkan. Berbeda dengan deposito berjangka yang hanya bisa dilakukan dalam penarikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, dengan kedua manfaat tersebut, para nasabah atau pemilik rekening giro ini tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, proses administrasi dapat juga dilakukan dengan baik karena setiap nasabah mendapatkan rekening koran setiap bulan. Terus ada juga sifat giro. Yang pertama, jika dilihat dari masa penghadapannya di bank, rekening giro cenderung tergolong sangat fluktuatif. Yang kedua, jika dibandingkan dengan jenis tabungan lainnya, rekening giro memiliki sistem pencatatan yang relatif lebih rumit. Yang ketiga, jika dilihat dari segi besaran biaya, rekening giro tergolong ke dalam salah satu rekening dengan biaya yang paling murah. Yang keempat, jika dilihat dari segi penempatan dana, rekening giro tergolong ke dalam rekening yang penempatan dananya hanya berlangsung selama jangka waktu yang pendek. Yang kelima, jika dilihat dari suku bunga ataupun tingkat pengembaliannya, suku bunga rekening giro tergolong ke dalam rekening dengan tingkat suku bunga terendah. Yang keenam, jika dilihat dari segi tingkat likuiditasnya, rekening giro tergolong sangat likuid dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Yang ketujuh, jika dilihat dari segi peluang investasinya, rekening giro tergolong tidak cocok dijadikan sebagai lahan untuk berinvestasi. Terus di sini juga ada ciri-ciri giro. Yang pertama, jumlah dana di rekening giro sifatnya fluktuatif atau naik turun. Yang kedua, rekening giro termasuk jenis rekening yang penempatan dananya berlangsung dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, memiliki sistem pencatatan yang lebih rumit daripada jenis simpanan lainnya. Yang keempat, rekening giro termasuk jenis rekening yang lebih lengkap dari segi pelayanan perbankannya. Yang kelima, rekening giro merupakan salah satu rekening dengan jumlah biaya yang cukup murah. Yang keenam, dana yang ada di rekening giro bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Yang ketujuh, ada suku bunga yang dimiliki rekening giro tergolong rendah. Jenis-jenis giro. Yang pertama ada giro swasta. Giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Yang kedua ada giro pemerintah. Giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. Terus di sini juga ada syarat pemindahan bukuan bilet giro. Pada kepala surat, cek tertulis perkataan bilet giro dan nomor seri. Surat ini harus berisi perintah tak bersyarat yang jelas guna memindah bukukan sejumlah uang yang sudah tertulis di bilet giro atas beban rekening yang bersangkutan. Nama bank juga harus membayar atau tertarik. Nama bank penerima dana, jumlah dana dalam angka dan huruf, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan atau cap perusahaan. Tenggang waktu dalam penawaran bilet giro ialah 70 hari, terhitung sejak tanggal penarikan. Tanggal efektif yaitu sebuah tanggal mulai berlakunya
perintah untuk sebuah pemindah bukuan yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran. Bilet giro yang sudah ditawarkan kepada bank sebelumnya tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan sudah harus ditawarkan kepada suatu bank tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana yang ada dalam suatu rekening penarikan. Bilet giro yang dapat diterima setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran oleh bank yang dapat dilaksanakan perintahnya selama dana tersebut atau tidak dapat dibatalkan oleh penarik. Kadaluarsa bilet giro ini terhitung setelah lewat waktu 6 bulan, dimulai dari tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Jika tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan dianggap berlaku sebagai tanggal efektif. Apabila terdapat perubahan atau coretan pada bilet giro, maka harus ditandatangani oleh penerbit. Selanjutnya ada macam-macam giro. Yang pertama, perorangan atau rumah tangga yang mempunyai usaha resmi. 2. Perbankan. 3. Yayasan. 4. Badan usaha. 5. Lembaga keuangan dan lembaga pemerintah. Contoh dari rekening giro. Cek. Cek adalah surat perintah tertulis nasabah kepada bank untuk dapat menarik dananya sejumlah tertentu atas yang namanya maupun atas unjuk. Yang kedua ada cek atas nama, cek yang akan diterbitkan atas nama seseorang atau berbadan hukum. Yang kedua ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk tidak akan terdapat nama penerima, jadi siapa saja bisa menarik uangnya. Yang cek silang. Cek silang akan berfungsi untuk pemindah bukuan atau merubah tunai menjadi non-tunai. Terus ada juga cek mundur. Pengunduran tanggal penarikan uang, di mana hal ini sudah disetujui oleh sebuah pihak penerima maupun pengirim. Yang terakhir ada cek kosong, di mana tiada ada cek sama sekali. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.